Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel ya. Jadi masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini, tanggal 14 Oktober 2020, tepatnya di hari Rabu. Ya, jadi seperti biasa sebelum kita memulai morning briefing hari ini, ya, saya kembali mau mengingatkan bagi rekan-rekan yang belum join charity webinar How to be Silent Value Investor yang diadakan tanggal 1 November 2020 dari jam 10 sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Ya, jangan khawatir, ada recording yang bisa ditonton. Jadi after class, after webinar, teman-teman masih bisa tonton. Jadi nggak perlu hadir di tanggal 1 juga, sebenarnya teman-teman bisa tonton recordingnya. Ya, atau teman-teman datang di tanggal 1 terus kalau masih bingung dengan materinya bisa tonton berulang. Dan juga ada quarantine group ya, selama 1 sampai 2 minggu setelah webinar. Di sana kita masih bisa, teman-teman masih bisa tanya jawab ya terkait materi yang sudah saya jabarkan di webinar tersebut. Oke, terus juga dapat e-booknya juga sudah saya kasih di grup ya, total ada 20 e-book, dan nanti nggak menutup kemungkinan kalau ada e-book baru nanti saya kasih ke teman-teman, jadi nggak ada masalah ya. E-booknya itu e-book yang cukup terkenal gitu ya, e-book Indonesia ataupun internasional ya, seperti Intelligent Investor gitu kan, JMRP dan sebagainya. Itu memang buku-buku yang cukup dipakai banyak orang dan trader-trader, baik itu trader luar ataupun trader dalam negeri seperti itu. Jadi total e-booknya sendiri pun kalau aslinya satu aja bisa 100.000. Bayangin kalau ada 20 lebih, itu di total 2 juta rupiah lebih. Ya, teman-teman cuma bayar 150.000 ya, 20% pun juga disumbangkan ya. Jadi rencananya pakai kitabisa.com, tapi nanti saya cek kalau ya ada ke panti asuhan atau ke apa, nanti ya mungkin sesekali lah, jangan kitabisa.com terus ya, tapi lihat nanti akan ada laporan transparansinya, nggak usah khawatir. Nah, buat yang belum join, total sudah mau hampir 70 per hari ini, jadi terus bertambah, yang booking pun terus bertambah. Jadi saran saya sebelum kuotanya habis, mending teman-teman daftar dulu ya, meskipun masih lama sekitar 3 minggu lagi, tapi saran saya jangan tunda-tunda ya, karena topik charity webinar kedua ini, charity webinar kita kedua dengan topik yang sama tidak akan terjadi lagi, atau tidak akan ada webinar dengan topik yang sama. Di sini saya akan jelaskan trikinya bagaimana cara menjadi seorang value investor, yaitu investasi dengan time frame 1 sampai 5 tahun ya, dengan potensi return 50% minimal atau minimal bahkan 100%. Bisa gak? Bisa banget. Apalagi didukung dengan kondisi market yang sekarang memang sedang menguntungkan istilahnya bagi kita untuk berinvestasi, karena banyak harga saham yang turun. Tapi nggak semua harga saham akan balik ke harga wajarnya ataupun ke harga semulanya. Nah, disinilah kita akan memilih yang mana sih yang tepat dijadikan investasi. Nggak semua saham bisa dijadikan sarana investasi. Oke, seperti itu. Ya, jadi di sini saya akan ajarkan full tanpa ada tutup menutup. Ya, jadi peserta SCAC sudah tahu lah ketika saya ngajar di Silent Trader Academy Class, itu full trik-triknya, trik-trik kotor cara saya trading semua saya kasih. Berbagai pengalaman semua saya berikan, tidak ada ditutup-tutupi. Ya, jadi buat yang mau daftar bisa ke t.me/silenttraderacademy. Ini merupakan channel Telegram kita, bisa bantu join ya. Terus kalau mau bisa chat di sini @staffsilent ataupun @omsilent kalau sudah join. Oke. Nah, berikutnya kita akan buat teman-teman yang belum join, buat teman-teman yang belum join Stockbit ya, jadi bisa follow username saya sering kasih banyak bocoran ya. Raja pun saya sudah kasih bocoran sebenarnya gitu kan, bisa dicek, di search, di scroll, saya ada info Raja target 132 juga hit ya. Tapi bukan masalah targetnya hit atau tidak, yang penting ketika saya info ya biasa ada kode-kode tersembunyi lah teman-teman. Kalau mau dapat rekom gratis bisa follow saya ya. Jangan lupa like post-postan saya, dan juga boleh komentar, kritik boleh, cuman pakai kalimat yang sopan ya, karena kita masyarakat Indonesia ya harus tahu yang namanya sopan santun dan etika dalam berkomentar atau mengutarakan pendapat gitu. Nah, mungkin itu dulu ya. Nah, berikutnya kita marketnya juga luar biasa, hampir nutup gap ya. Jadi teori gap itu ada dua, teman-teman bisa tonton, saya sudah buatkan video teori gap ya. Jadi ada yang harus nutup
full, ada yang ekornya saja udah kehitung. Ya kalau ini kan ekornya aja udah kehitung sebenarnya. Tapi nggak ketutup juga karena masih ada selisih jeda di sini. Ya masih ada selisih dikit. Ya tapi kalau gap kecil ya nggak harus ditutup juga karena kalau kita trace itu masih banyak gap-gap kecil sebenarnya. Cuman kalau gap gede ya ini pasti ketutup dan hari ini sempat mau nutup cuman nggak full. Jadi nggak full, gapnya nggak ketutup full dan bahkan closingnya pun cakep sekali ya. Lagi-lagi closingnya hampir bentuk Marubozu. Ya sudah 1, 2, 3, 4, 5. Sudah 5 candle market naik dan sudah naik hampir berapa nih? Naik berapa ya? 5. Sudah naik hampir 2-4% ya, sudah naik hampir 2-4% dalam rentang waktu 2 mingguan aja ya, dalam rentang waktu 5-6 hari itu sudah naik hampir 2-4%. Bagus ya, secara teknikal kan sudah saya bilang memang targetnya di sini ya, cuman ya kalau nggak ada koreksi-koreksi itu yang bahaya, tapi kita sekali meluncur dalam. Ya maka dari itu kita tetap follow, kita tetap ikut arus gitu kan. Cuman kita di VVIP saya selalu menyarankan, ini saya udah ngomong berpuluh-puluh ribu kali, cuman tetap aja banyak member yang mungkin ya karena lihat saham pada terbang-terbang, akhirnya beli sana beli sini hingga cashnya habis. Ketika marketnya ngedrop, baru deh, aduh om nyangkut. Nah saya selalu mengingatkan jangan sampai hal itu terjadi. Ikut-ikut arus boleh ya, kita trading aja, tapi jangan sampai cash kita habis ya, karena memang market ini saya predik akan ada gejolak lagi ya, mungkin bisa di sekitar akhir Oktober ataupun awal November nanti ya. Kita doakan saja sih gejolak yang nggak parah, dan ya kalau bisa juga nggak usah terjadi ya, nggak masalah, lanjut naik aja. Cuman ya karena memang ekonomi kita juga belum oke-oke banget gitu kan, kita tahu kita resesi. Ya maka dari itu ya jangan terlalu optimis, tapi jangan juga terlalu pesimis. Ya, saya sangat menyayangkan banyak kerabat dekat saya yang percaya dengan penebar fear yang bilang market akan ke 4.500, market akan ke 4.000, market akan ke 3.900. Mereka percaya ketika di sini mereka jual habis-habisan. Ya terus 2 minggu kemudian ketika dia curhat ke saya, oh ternyata sahamnya pada terbang. Ya, nyesek gak? Nyesek banget. Ya, terus saya tanya, kenapa kok bisa sih percaya dengan mudahnya? Dia jawab, oh kata-katanya sih meyakinkan. Dan gue juga udah panik, soalnya floating loss udah 20% lebih. Cash sudah nggak ada. Nah udahlah, gue cut loss bersih. Anggaplah mulai lembaran baru. Taunya 2 minggu lagi naik. Ya, jadi ada 3 orang yang chat ke saya, ya kerabat lama saya seperti itu. Dan sangat disayangkan, ya. Sangat disayangkan karena ya saya nggak ngerti sih, mungkin ada reasonnya kenapa bisa bilang market ke 3.900, entah itu pakai metode hitung-hitungan dan sebagainya ya. Tapi kalau saya kan di morning briefing selalu menjelaskan pakai teknikal dulu ya. Dari sini saya sudah bilang market itu masih uptrend ya. Jadi waktu itu penebar fear itu bilangnya market itu buat rising wedge ya, dia break rising wedge. Memang betul dia break rising wedge, nggak salah, bukannya salah, betul ya dia break rising wedge, tapi secara tren memang masih uptrend ya kan. Waktu itu saya ada buat video, saya bilang tren masih up karena dia masih tertahan di trendline major bawah kayak gitu ya. Sempat terpantul turun lagi, nah ini sekarang dia mau coba uji trendline atas ya. Jadi buat teman-teman ya, jadi kalau teman-teman yang percaya dan terus ikutin morning briefing saya, ya tentunya teman-teman sudah paham lah gitu ya, sudah paham bahwa saya sudah selalu info. Ini sudah agak berantakan, saya hapus dulu deh ya sebentar. Ya jadi kan saya sudah bilang sebenarnya teknikal itu simple kok ya, cuman ilmu tarik garis. Sebenarnya teknikal itu ilmu tarik garis, bukan ilmu judi, bukan, itu ilmu tarik garis ya. Hanya dengan garis kita bisa memprediksi sesuatu ya, agak unik ya, cuman pakai tarik garis kita bisa memprediksi sesuatu. Nah masalahnya tiap orang tarik garisnya beda-beda
Nah, posisi sekarang ini market sudah mau coba uji trendline tengah. Ya. Ini ada tren jauhnya tetap dia cenderung ke trendline atas. Ya, tapi sekarang dia sudah berada di hadapan trendline tengah nih. Kalau dia bisa break, kebetulan ini dia juga sudah tertahan di resisten kuat 5150-an, 5150 sampai 5160. Ya. Pas banget ada trendline atas, trendline tengah. Jadi ini udah ada ibaratnya tembok gede pertama yang harus dilewati oleh market. Kalau bisa dilewati, oke, good. Secara teknikal, it's really good. Karena tekanan asing pun jualnya sudah meredah. Ya, hari ini setahu saya net sale di bawah 200 miliar. Ya, sudah mulai meredah. Ya, kenaikan hari ini juga dipicu oleh BRIS ya. Jadi merger bank syariah gitu kan. Ya nanti kita akan bahas di belakang habis ini. Nah, tapi kita ngomong teknikal dulu. Sekarang market diuji nih. Ya, setidaknya kalau besok bisa bertahan di atas 5150, kita ngomong gampangnya 5150, atau nih Bapak Ibu bisa save capturean saya kalau market bisa bertahan di atas ini, closingnya bagus, ya, volumenya oke, terus juga asingnya juga nggak jualan banyak, ya, maka bagus banget secara teknikal. Dia masih lanjut ke sini. Tapi kalau cuma naik habis itu muncul candle seperti ini atau seperti ini atau seperti ini, kita sudah harus waspada. Ya, bukan waspada gimana ya? Waspada dengan cara kita sudah bisa taking profit sebagian. Kalau memang tujuan kita untuk trading. Kalau untuk invest, ya sebenarnya silahkan aja keep. Cuman kalau teman-teman untuk trading ataupun swing itu bisa kurangin porsi. Atau teman-teman kalau paham trailing stop, ya teman-teman bisa pakai trailing stop aja. Jadi kalau turun kita cut profit. Ya, itu dengan catatan kalau closingnya memburuk. Tapi kalau dia masih lanjut naik, ya kita ikutin arus saja. Tapi kalau tiba-tiba market meleng balik arah, kita jangan kaget. Karena kan kita sudah tahu nih, naiknya sudah banyak, ya sudah waktunya dia juga akan turun. Turunnya juga bisa banyak gitu. Ya jadi kayak gini, 1, 2, jebret, 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 jor. Ya, nah kita nggak tahu nih. Kadang kan tiba-tiba aja ada berita, meskipun beritanya nggak parah, tapi market ikutan ambruk. Gitu ya, paham ya? Jadi sebenarnya nggak ngaruh ke market kita. Kayak kemarin kan di sini kan hancur gara-gara Dow Jones hancur. Ya, pas kebetulan teknikalnya lagi jelek, ambles market. Amblesnya bukan main-main gitu kan. Terus tiba-tiba ditambah PSBB, makin hancur. Gitu. Nah, ditakutkan nanti di hari-hari ke depan, entah ada berita apa saya juga nggak tahu, ya. Ibaratnya menggenapi seluruh teknikal menyatakan harus turun takutnya. Ya, tapi kita doakan hal itu nggak terjadi, jadi dia tetap bisa naik. Ya, atau naik, terus pullbacknya tetap di atas support, ya baru nanti perlahan naik lagi. Ya, kalau kita hitung-hitung ini masih bisa makan waktu pas hingga akhir Oktober. Ya, karena baru tanggal 13, 14, 15, 16, 17, 18-nya nggak ada. Terus 19, 20, 21, 22, 23. Ya, 23, 24, 25-nya libur. Oke, masih kurang lebih ada sekitar 10 candle lebih. Jadi masih ada 10 candle lebih. Kalau kita simulasikan 1, 2, 3. Ya, kurang lebih bisa lah ya. Kurang lebih masuk akal kalau memang sampai akhir Oktober dia lanjut naik, ya nyentuh trend line. Apakah dia akan break? Saya rasa nggak semudah itu. Nggak segampang itu. Jadi penentuan market seperti ini. Ya saya sih doain yang terbaik aja. Kalau naik ya naik aja sih. Kita ikut arus aja. Tapi kalau saya pribadi lebih ke trading dulu. Akun invest saya udah cicil. Saya selalu bilang cicil aja. Kalau invest mah jangan tunggu, cicil aja. Gitu. Ya kan saya selalu bilang kalau untuk invest cicil aja, nggak usah tunggu gitu. Ya. Oke. Nah kalau dia terpantul, ya bisa terpantulnya cuman sedikit gitu kan, atau ya pantulan maksimal ya di sini. Kalau dia sampai jebol ya bahaya. Tapi ya harusnya enggak lah sih ya. Harusnya PSBB aja nggak bisa menghancurkan trendline majornya. Ya, apalagi cuman berita ecek-ecek, saya rasa nggak semudah itu dihancurkan. Karena asing lain sudah banyak akumulasi saham-saham blue chip lain, bandar lokal sudah banyak akumulasi. Masa gara-gara berita sepele dia harus cut loss sih? Atau dia harus markdown dulu untuk akumulasi lagi?
Saya rasa nggak seperti itu. Ya, jadi ya paling mentok seginilah area koreksi. Tapi saya predik juga nggak akan parah sih koreksinya. Ya, saya predik meskipun koreksi dalam mungkin nanti closingnya rebound. Ya, kayak gitu. Jadi banyak ekor-ekor bawahnya. Em, Weekly juga bagus ya. Ya kan weekly bagus. Saya sudah bilang nih candle makin mengerucut, waktunya rebound. Monthly-nya juga, wah ini bagus nih. Ya, ini monthly-nya bagus karena candle berada di dalam candle sebelumnya. Jadi ya nggak usah sampai high 5337. Kalau dia bisa seperti ini aja sebenarnya bagus candle monthly-nya. Ya, cuman ya nggak tahu lah, lihat nanti kondisi market seperti apa. Oke, berikutnya banyak yang nanya tentang Breeze ya. Coba kita baca dulu karena saya belum update ya Breeze. Ya, Breeze. Oke. Nah, pengumumannya kalau nggak salah hari ini ya, tanggal 13 ya, saya recording tanggal 13. Oke, koreksi kalau saya salah ya, karena saya nggak selalu update tentang berita Breeze. Ya, 3 bank syariah, BNI dan Mandiri ya. Jadi BNI, Mandiri, ya karena memang 3 itu kan BUMN. Ya, oke, sebentar saya baca dulu. Oke, jadi sebenarnya Breeze ini sudah kan isunya sudah dari bulan-bulan lalu ya. Breeze pun sudah ditarik naik dari kapan tuh ya? Dari Breeze itu udah dari 200 lah, sekarang udah ke 1125 gitu. Ya bahkan low-nya sempat ke 100, bayangin 1000% dalam kurun waktu 6 bulan. Ya. Nah, karena isunya sudah banyak merebak, ya karena isunya memang sudah banyak merebak. Jadi saya ada kenalan, ya itu rekan pemerintahan, ya kerja di pemerintahan lah gitu. Jadi ada komunitas, lebih tepatnya ada komunitas yang isinya orang-orang yang kerja di perbankan pemerintah. Dia bilang, ya kalau di merger setidaknya ya harga valuasinya itu di atas 1000 setidaknya. Ya jadi kalau BNI Syariah, BNI Mandiri, BRI ya kita ngomong syariahnya, anak usahanya digabung, itu jelas di atas 1000 secara valuasi. Ya, itu jelas secara valuasi kata beliau, yaitu di atas 1000. Nah, cuman nggak tahu ya detailnya seperti apa, karena kan untuk akses data BNI Syariah, Mandiri Syariah, itu kan kita nggak bisa akses karena mereka bukan go public. Ya, yang bisa kita akses, yang bisa kita provide itu hanya data dari BRI Syariah. Ya, jadi kita nggak tahu kalau dia belum benar-benar merger dan dia belum benar-benar nanti tercermin di laporan keuangannya, itu kan asetnya gabungan tuh. Ya, kita belum bisa hitung secara spesifik valuasinya berapa ataupun aspek-aspek rasio keuangan perbankannya oke atau enggak. Ya, tetapi saya pribadi, ini pandangan pribadi saya, menilai kinerja BUMN, bank BUMN kita, BRI, BNI Mandiri, itu sudah tidak diragukan. Kita kalau ngomong induknya. Ya, kalau syariahnya jujur saya jarang pantau untuk syariah, karena kan perbankan syariah itu juga banyak hal-hal yang berbeda jauh dengan perbankan konvensional, ya perbankan biasa. Seperti itu. Jadi kalau dibahas syariah, jujur saya kurang belum pernah untuk research jauh tentang syariahnya. Ya, karena complicated. Untuk analisa bank pun sebenarnya sudah cukup luas cakupannya. Apalagi ada bank syariah. Itu harus research lebih jauh. Nah, cuman dari asumsi pribadi saya, kalau kita lihat bank induknya, ya itu bukan bank kaleng-kaleng lah. Kita sudah kenal BRI, BNI, BMRI ketika COVID pun kuartal 2 pun rasio keuangannya masih terjaga gitu ya. Jadi kalau rasio-rasio perbankan seperti CASA, BOPO, CAR ya, terus juga ada net profit, net interest margin gitu kan, NPL-nya, NPL gross, NPL net-nya, itu rasio-rasio perbankan itu masih dalam kategori oke dan apa ya, nggak
nggak kredit macet juga gitu ya. Ya ini saya ngomong 3 bank ini ya, BBNI, BMRI, BBRI. Ya mungkin next video saya akan coba buat ringkasan kinerja perbankan mungkin ya, nanti ditunggu saja. Nah, maka dari itu saya yakin anak induknya dalam arti syariah ini juga menjadi dalam tanda kutip tidak diragukan. Ini pandangan saya pribadi, tidak diragukan lah. Karena memang kinerja induknya pun sudah bagus. Ya manajemennya juga bagus. Ngelolanya juga bagus. Jadi saya yakin anaknya pun dikelola dengan baik. Nah cuman kan kita nggak bisa pasti berapa harga wajarnya BRIS. Ataupun setelah digabung ya. Saya sih nggak baca detail nih, dia digabung berubah nama. Ya kalau tahu bisa di kolom komentar, saya belum research ya, saya belum sempat research. Dan pengelolanya itu siapa gitu kan, direksinya siapa, entah dipilih salah satu atau gimana kan masih belum detail. Nah cuman yang saya mau tekankan, yang terjadi di market sekarang itu 100%, 99,99% panic buying ya. Mereka dengar kata merger, memang dari dulu kalau dengar kata merger atau akuisisi sahamnya pasti naik. Ketika dengar kata merger, ya, merger kan A tambah B gitu kan, jadi AB. Ya, ada perusahaan yang 500 miliar sama perusahaan 500 miliar digabung jadi 1 triliun. Ya, maka dari itu otomatis memang asumsi para investor dan trader meskipun mereka nggak tahu angka pastinya, ya pasti valuasi naik. Apalagi ini gabungan antara 3 bank syariah BUMN gitu. Jadi ya kalau kita asumsikan 500 ditambah ini analisa bodohnya 1.500. Cuman kan kita nggak tahu angka pastinya berapa. Ya, kita nggak tahu. Karena yang IPO ini hanya BRIS, kecuali BNI Syariah, BMRI Syariah itu IPO itu gampang, masih bisa kita retrace. Ya, tapi setahu saya, ini saya dapat info juga, bisa benar bisa salah, ya jadi disclaimer on. Yang saya dengar katanya BMRI Syariah secara total aset itu lebih tinggi, lebih besar dibandingkan BRI Syariah. Ya, kita nggak tahu nih pengendalinya nanti dari pihak BMRI, BNI atau BRI, kita nggak tahu. Namun yang jelas, kemana KB BRIS saat ini karena dia sudah mencapai all time high, ya kita lihat nanti. Ya, ini panic buying-nya pasti akan berlanjut mungkin di hari Rabu. Atau kalau hari Rabu masih dia kekunci di auto reject atas masih berlanjut. Nah cuman hati-hati ketika nanti sudah di merger dan mungkin para analis sekuritas sudah tahu angka valuasi yang sebenarnya, akan terjadi panic selling. Ingat ya, di setiap panic buying ada panic selling. Nah cuman mungkin panic sellingnya juga nggak parah. Ya cuman panic sellingnya juga nggak parah. Jadi ya nggak usah khawatir berlebih. Kayak gitu, ya itu pandangan saya terkait BRIS. Jadi kalau mau trading silakan. Saya sih nggak trading di BRIS. Saya sempat trading di sini kan sempat jadi menu. Habis itu dia saya taking profit ya sudah, ya. BRIS saya ada akun pribadi itu sudah 80% akun invest. Gitu. Jadi pisahkan akun invest dan akun trading, ya. Ya jadi kita lihat aja seberapa ini kan panic buying aja, ya. Karena demand-nya ya, karena demand dari masyarakat tinggi, karena mereka berekspektasi valuasinya akan meledak ya kan, cuman nggak tahu aslinya seperti apa ya. Jadi saya no comment lah, karena banyak banget entah dari instansi, entah dari mutual fund, mungkin entah dari grup-grup telegram itu beri semua rekomnya, jadi ya berantem nanti ya, jadi hajar kanan hajar kiri, hajar kanan hajar kiri ya. Jadi saya nggak komen BRIS kemana. Nah, berikutnya yang ikut-ikutan nih agro. Ya, memang dari dulu agro pergerakan yang ikut BRIS. Ya, jadi gimana nih Om pandangannya tentang agro? Kalau agro, ya kini kita kalau ngomong agro, ini udah beda konteksnya. Ini kita harus cek secara bandarmologi dan juga teknikalnya. Ya, karena ini nggak relate gitu. Dia nggak ada hubungannya memang. Ya meskipun masih satu anak usaha tapi nggak ada hubungan secara langsung terkait isu merger terhadap agro. Nah kalau seperti itu kita cek aja broker sahamnya ya. Saya nggak bahas broker sahamnya di sini. Ya tapi ini sampai 1 juta luar biasa juga. Ini banyak broker MG beli, Netbuy, YB juga beli, CP juga beli. Ya artinya ya
seperti Breeze tadi saya bilang hari Rabu pasti masih akan up. Ya, 90% pasti up. Ya, jadi agro pasti ngikut. Nah, cuman after itu saya nggak tahu. Jadi buat teman-teman yang sudah beli ya tinggal pasang taking profit, selamat. Buat yang baru mau kejar pagi ini ya boleh aja, tapi atur money management ya. Jangan sampai all in full margin, nanti dibanting gitu kan, psikologi kacau karena minusnya langsung banyak, cut loss, terus besoknya lagi terbang. Ya, jadi atur aja, kalau mau trading boleh-boleh aja kok, nggak masalah. Tapi jujur saya pribadi nggak trading. Saya agro Breeze enggak. Ya, tapi kalau mau masih boleh. Hari Rabu masih oke. Cuman nggak tahu ya kalau masih naik lagi, saya udah no comment. Ya, dan juga karena saya recordingnya 4:30 kan belum, katanya hari ini ya pengumumannya ya, resminya detail seperti apa ya, jadi kita tunggu aja update berikutnya. Ya, itu terkait agro dan juga Breeze. Nah, berikutnya ada yang nanya CSAP, ini sahamnya nggak liquid setahu saya. Ya, ini setahu saya pabriknya di Jakarta Barat ini ya, di kantornya di Jalan Dan Mogot, kalau nggak salah. Catur Sentosa. Nah, nggak liquid, terus volume hari ini berapa nih ya, kita cek. Ini kan nggak liquid, ini jelas banget. Oh, volumenya 1000 ya, agak sulit ya. Aduh, mau trading juga gimana gitu ya. Nah, gini kan gimana, meskipun dia naik auto reject atas 25%, tapi kalau cuma bisa beli 10 lot juga buat apa gitu kan. Jadi kita skip untuk. Nah, berikutnya ada yang nanya aman. Aman, ini jangan heran ya, untuk saham-saham seperti ini banyak banget karena ini jelas terindikasi saham repo. Karena kalau nggak saham repo ya nggak mungkin bisa seperti ini. Ini jelas saham repo. Jadi seperti Aman, Behat, Kebab juga dulu, Care, terus juga Epak. Oh, ini Epak udah turun ya. Apalagi ya? Ya banyak lah ya, pokoknya jarang-jarang yang dipantau sama retail, yaitu bandarnya aja yang gerakin gitu. Bayangin dari tanggal bulan lalu sebulan hijau terus, hebat ya. Ya itu karena memang indikasi saham repo. Nah, jadi jangan coba-coba trading di saham seperti ini, karena sekali dibanting habis kita. Ya, karena kita nggak tahu di detik berapa, di jam berapa bandar akan distribusi. Atau ketika retail banyak masuk, biasa bandar marah, dia mau ngusir kita, dibanting dulu sahamnya biar kita cut loss. Jadi kayak Epak gitu kan, saya juga sempat cut loss ini. Saya masuk ketika dia mau coba breakout, ya. Di mana ya, saya lupa. Di sini kalau nggak salah dia mau coba breakout. Kita di sini kita beli ya, dia mau coba breakout, kita beli, bandarnya ngamuk karena saya kan rekom kan di channel ya, jadi banyak member yang masuk, retail banyak yang masuk, bandarnya ngamuk, dibanting, habis itu dinaikin lagi, habis itu banting lagi karena banyak retail yang masuk. Jadi jangan coba-coba ganggu bandar-bandar seperti ini. Kalau mau lot kecil aja biar nggak kedetek, tapi kalau kita masuk sekali banyak, saya jamin nih bakal diguyur. Ya, makanya saya nggak beli gitu. Kalau mau beli lot kecil aja biar nggak kedetek. Oke, berikutnya yang Raja sudah saya info ya kemarin ya. Saya sudah buka broker sahamnya juga, kita sudah profit banyak. Di Stockbit juga saya sudah info. CSR juga saya sudah TP 358 karena memang bandarnya sudah banyak yang pom-pom. Oh, sempat ke 370 ya, saya jual di 358 sih. Karena saya sudah beli di 338 kalau nggak salah. Ya CSR di atas 344 masih oke sih ya sebenarnya gitu. Ini pullback aja masih. Nah, berikutnya mungkin teman-teman bisa perhatikan, oke, nggak ada lah ya, nggak ada kasih rekom gratis dia ya. Kasihan member VIP saya nanti protes lagi ya. Dari kemarin kan saya sudah kasih rekom gratis ya, jadi teman-teman bisa pantau lah, banyak kok saham-saham menarik, market lagi naik banyak. Ya, cuma saran saya, pesan saya satu untuk teman-teman, jangan sampai cash kehabisan. Udah, itu aja ya. Saya udah ingetin berkali-kali, jangan sampai greedy, beli sana beli sini, akhirnya cashnya habis. Ya. Oke, Kija, coba Kija best. Ini juga masih oke ya. Ini tinggal tunggu aja sih, tinggal tunggu aja. Ini juga nih tinggal tunggu aja Dimas ke Just Best
Ya, ini tinggal tunggu waktu aja ini. Entah kapan saya nggak tahu. Yang jelas akan ada waktunya dia main. Ya, nggak tahu kapan tapi yang jelas ada waktunya. Ya, terus buat yang nanya Sen juga masih oke karena dia masih ikut pola ini. Ya, Sen ini masih ikut pola ini. Sebentar. Ya cuman jangan sampai berlebihan juga ya karena Sen ini juga banyak bandar-bandar yang biasa dipakai untuk bandar repo. Ya meskipun porsi reponya mungkin nggak terlalu gede, jadi nggak dominasi. Ya jadi seperti ini ya, ya tinggal tunggu waktu. Saya juga nggak tahu kapan. Yang jelas nggak lama lagi mungkin penentuannya dan juga dia sebenarnya masih sideway juga sih. Ya jadi buat yang masih pegang Sen ya kalem aja gitu, tapi tetap batasin di 114. Oh 113 sorry. Ini 113 jebol bye-bye. Ya cuma selagi di atas itu kita masih boleh beli. Ya, masih boleh spekulasi buy. Ya cuman diharapkan sih jangan break trend line. Ya kalau break trend line ya agak mengkhawatirkan. Tapi kalau dia bisa break trend line atas itu bagus banget. Ya. Ini saya nggak tahu nih sama apa ya. Tapi dulu sempet dari 100 1000% dalam 3 bulan. Oke, ya ini nggak tahu lah ya. Yang jelas secara money sih dia masih downtrend ya. Secara money dia masih downtrend. Sebentar. Ya minggu ini udah 3 bulan up. Ini koreksi. Ya bulan ini ya masih candle kecil. Gitu kan kalau kita lihat weekly-nya pun juga sudah seperti ini. Ya. Ya, jadi seperti ini. Ya ini tinggal tunggu aja sih entah kapan break atas atau break bawah yang jelas selama 3 minggu terakhir. Ya, kalau kita cek coba secara ipot ultima. Ya, kita cek ipot ultimanya. Coba ya kita cek selama 3 minggu terakhir. 3 minggu itu dimulai tanggal 28 ya. Kalau kita mulai dari tanggal 28, coba. Volumenya sudah kecil sih, artinya ya transaksinya gitu-gitu aja. Ya. September 28. Oh, ipotnya lagi nge-lag nanti deh ya, nanti teman-teman bisa cek sendiri. Ya, yang jelas 3 minggu ini sudah istirahat gitu kan. Ya tinggal kita doakan kalau nggak minggu ini ya kita doakan minggu depan dia akan perform ya, setidaknya dikasih lah 5% lah. Gitu. Tapi tetap batas 113. Kalau 113 di break ya sudah. Ya jika ada toleransi kita harus cut loss. Oke. Jadi sekian dulu ya, mungkin itu aja pembahasannya, sudah cukup panjang juga. Jadi thank you buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video teman-teman. Silent Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.